Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa semuanya. Kita lanjut ke akuntansi keuangan menengah 2 di pertemuan ke-8. Itu membicarakan mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang kita bicarakan dalam hal ini adalah pajak penghasilan badan atau pajak penghasilan untuk perusahaan. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana cara pencatatannya, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan badan. Nah, pajak penghasilan badan itu adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis. Berarti dalam hal ini termasuk di dalamnya misalnya pajak atas laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini adalah contoh ilustrasi mengenai pajak dalam suatu perusahaan. Di situ ada penghasilan kotor, maka kemudian akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan persentase undang-undang terhadap pajak yang dikenakan atas laba tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pencatatan dari sisi akuntansi dan dari sisi pajak, ada kemungkinan berbeda. Perusahaan ketika membuat laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan, itu dasarnya adalah aturan PSAK atau standar akuntansi keuangan. Sementara undang-undang di pajak sendiri juga memiliki aturan tertentu yang mungkin bisa menyebabkan perbedaan laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Sebagai gambaran, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran bahwa ada dua aturan yang menyebabkan kemungkinan terjadi perbedaan penghasilan yang dilaporkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan menyusun laporan keuangan dasarnya PSAK akan menghasilkan laba tertentu. Nah, namun ternyata undang-undang pajak pun juga memiliki aturan tertentu. Ketika dihitung laporan laba dari perusahaan tersebut berdasarkan undang-undang pajak, ada kemungkinan terjadi perbedaan. Nah, ini yang disebut sebagai book tax difference. Nah, perbedaan ini ada dua macam dilihat dari penyebabnya. Ada yang disebut sebagai perbedaan permanen atau perbedaan tetap dan perbedaan temporer atau perbedaan sementara. Nah, maka kita akan ketahui dulu apa itu perbedaan sementara dan perbedaan permanen yang menyebabkan perusahaan selanjutnya harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, beda tetap di sini adalah beda yang disebabkan karena adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak, dalam hal ini perusahaan, sebagai penghasilan atau biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun, ada perbedaan antara laba kena pajak yang disebabkan karena perusahaan mengikuti aturan akuntansi dengan undang-undang perpajakan. Sehingga beda tetap ini tidak akan terhapus dengan sendirinya di periode lain atau periode berikutnya. Nah, sementara untuk beda waktu itu adalah beda yang terjadi karena waktu sistem akuntansi dan waktu sistem perpajakan yang berbeda. Nah, berarti nanti akan membedakan alokasi, yang membedakan adalah alokasi biayanya. Nah, apa saja penyebabnya? Penyebab dari beda permanen antara lain seperti ini. Contoh misalnya natura. Nah, natura itu adalah pemberian imbalan yang diberikan kepada karyawan berupa barang. Contohnya apa? Contohnya misalnya beras, diberikan natura berupa beras, tidak dalam bentuk uang. Contohnya sembako, misalnya seperti itu. Nah, oleh perusahaan itu dicatat sebagai beban. Sementara menurut Undang-Undang Perpajakan ini tidak boleh diakui sebagai beban, sehingga dengan perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan laba
yang dilaporkan oleh perusahaan dengan perhitungan fiskalnya. Kemudian contohnya lagi misalnya ada biaya entertain, ada lagi sumbangan, ada lagi penghapusan piutang, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu itu yang paling mudah kita bayangkan adalah contoh misalnya terkait penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap itu misalnya bisa kita sebut, anggaplah misalnya perusahaan menetapkan suatu gedung itu disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun. Menurut fiskal, sementara kalau menurut komersial atau menurut perusahaan sendiri berdasarkan SAK, itu boleh disusutkan dalam 30 tahun. Nah, perusahaan memilih menyusutkan dengan menggunakan 30 tahun, mengingat kondisi fisik gedungnya. Nah, ketika perusahaan melakukan penyusutan dalam waktu yang berbeda dengan penyusutan secara fiskal, maka akan menimbulkan perbedaan beban penyusutan setiap periodenya. Karena menimbulkan selisih atau beban yang berbeda, maka tentunya laba pun juga akan dilaporkan jadi berbeda. Nah, ini menimbulkan penghasilan kena pajaknya juga menjadi berbeda. Contoh yang lain lagi adalah terkait dengan beban estimasi atau manfaat karyawan, kemudian beban terkait dengan financial list. Nah, seperti itu pengertian mengenai perbedaan terkait dengan perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Nah, maka selanjutnya kemudian perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Berarti perusahaan harus disesuaikan ketika melakukan antara pembayaran pajak dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan ada kemungkinan berbeda. Nah, maka ini harus dilakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Nah, nanti pencatatan akuntansinya tentunya juga akan kita laporkan. Seperti contoh soalnya adalah seperti ini. Misalnya Chelsea itu melaporkan revenue atau pendapatan sebesar 130.000 dan beban-bebannya adalah 60.000. Nah, ini untuk 3 tahun pelaporannya, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017 masing-masing adalah 100.000, kemudian 150.000, dan 140.000. Nah, kemudian ketika ditampilkan seperti ini ternyata ada perbedaan antara pelaporan pendapatan yang disebabkan karena perbedaan aturan itu tadi, menurut IFRS atau PSAK dalam hal ini adalah pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan. Sementara kalau menurut ketentuan pajak, pendapatan hanya harus dilakukan pelaporannya seperti ini, yang menimbulkan jumlah yang berbeda terkait pendapatan. Nah, maka tentunya akan menimbulkan perbedaan laba kena pajak. Contohnya misalnya di tahun 2015, menurut laporan keuangan versi PSAK, menimbulkan laba kena pajak sebesar 70.000. Sementara menurut Undang-Undang Pajak, laba yang kena pajak adalah 40.000. Maka akan menimbulkan jumlah pajak yang berbeda. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi seperti ini? Maka kita lihat dulu perbandingannya. Tahun 2015, 16, dan 17. Ini adalah versinya PSAK dan ini adalah versinya aturan pajak. Untuk pendapatan kena pajak. Walaupun nanti di akhirnya sama. Nah, ini adalah perbedaannya. Untuk yang tahun pertama, itu kelebihan pembayaran pajak. Ya, sehingga kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang tahun kedua, itu kurang pembayaran. Nantinya akan mungkin terjadi kurang pembayaran pajak karena pendapatannya yang dilaporkan lebih kecil. Begitu juga dengan yang di tahun 2017. Nah, kalau seandainya terjadi seperti ini, maka apakah perlu dilaporkan dalam
laporan keuangan? Jawabannya adalah iya. Berarti nanti di tahun 2015 kita harus mencatat ada pajak yang dibayar di muka karena kelebihan pembayaran sebesar 12.000. Kemudian di tahun 2016 berarti nanti akan turun sebesar 8.000 dan yang di 2017 akan berkurang sebesar 4.000 seperti ini. Nah, bagaimana kemudian muncul di laporan keuangannya, terutama di financial position karena ini terkait dengan hutang pajak. Dan laporan laba rugi karena terkait dengan beban pajak. Misalnya di tahun 2015 berarti nanti perusahaan harus mencatat ada pajak yang kelebihan bayar sebesar 12.000 atau pajak tangguhan. Kemudian ada mungkin ada utang pajak yang lain-lain sebesar 16.000. Sementara untuk di income statement-nya atau di laporan laba ruginya, maka akan dilaporkan versinya perusahaan sebesar sesuai dengan ketentuan IFRS-nya. Seperti itu. Nah, banyak soal-soal yang lain yang perlu Anda baca ya. Contohnya seperti misalnya terkait dengan piutang, pelaporan piutang. Misalnya perusahaan melaporkan bahwa di tahun 2015 itu ada piutang 30.000 yang kemudian diperkirakan akan tertagih di 2016 sebanyak 20.000 dan 2017 sebanyak 10.000. Nah, yang seperti ini akan menyebabkan perbedaan pajak yang selanjutnya kemudian harus dicatat jurnalnya seperti ini. Nah, demikian penjelasan mengenai akuntansi pajak penghasilan di pertemuan ke-8 ini. Silahkan dibaca, terutama ditambahkan modul dan sumber-sumber yang lain yang terkait dengan materi pembahasan ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.